Oke teman-teman, jadi di video ini aku mau share cara install ROM Nusantara Final End of Life atau yang EOL. Untuk syaratnya sendiri, pastikan HP teman-teman itu udah di UBL, udah terinstall custom recovery. Kalau di sini aku pakai OrangeBox R11. Dan syarat yang ketiga, pastikan teman-teman udah backup dari mulai aplikasi dan data yang ada di memori internal, karena nanti kita akan melakukan proses format data. Nah, jadi sebelum aku menginstal ROM Nusantara OS ini, aku berada di ROM MIUI 12, MIUI 12 Plus. Oke, setelah itu, kemudian di sini kita membutuhkan aplikasi Jarkeeper. Teman-teman bisa download secara gratis di Google Play Store. Nah, dan untuk file-file yang dibutuhkannya sendiri, di sini kita cuma memerlukan file gapps dan file ROM-nya sendiri. Kalau di sini untuk gapps-nya aku pakai dari Flame Android 10 yang versi full-nya. Nah, kenapa kita memerlukan aplikasi Jarkeeper ini? Karena di Jarkeeper itu ada fitur yang bisa mengecek apakah satu file itu korup atau enggaknya. Yang mana setelah kita mengetahui file itu korup atau enggaknya, itu akan berguna saat kita mau menginstal file tersebut. Untuk caranya sendiri, misalkan di file custom ROM ini, kita tinggal klik aja satu kali. Nah, setelah itu di sini ada menu yang namanya tes. Kita tinggal klik aja. Nah, setelah kita klik, ini akan kayak men-scan semua file yang ada di ROM Nusantara ini, karena tadi aku kliknya yang Nusantara. Untuk pengecekan ini sendiri, ini bisa dilakukan ke semua file ya teman-teman ya. Misalkan di sini ada gapps, kita bisa juga untuk mengecek gapps itu apakah gapps-nya korup atau enggaknya. Dan coba teman-teman perhatikan di bagian bawah. Nah, kalau misalkan file yang udah kita cek tersebut itu gak error atau gak korup, notifikasi atau pop-up yang muncul di sini setelah selesai akan kayak kurang lebihnya arsip no error atau gak korup. Oke, jadi setelah semua file-file ini kita pastikan nggak error, nggak korup gitu. Nah, setelah semuanya aman, sekarang kita masuk ke step by step cara installnya. Yang mana setelah aku coba-coba, cara installnya ini gak kayak biasanya loh teman-teman. Ini kalau yang aku alami aja. Mungkin teman-teman lihat perbedaan atau cut dari transisi sebelumnya, dari yang tadi gitu. Ini dari jamnya aja udah beda. Ya karena yang awal install itu gagal teman-teman. Lalu aku coba-coba tuh, cari cara lagi, coba-coba sampai dapat fix caranya. Nah, setelah berhasil diinstal ROM Nusantaranya, lalu aku balikin lagi ke MIUI 12 karena biar gak ada dunia tipu-tipu di antara kita ya teman-teman ya. Oke, untuk cara installnya, pertama kita masukkan dulu ke mode recovery, kita matikan daya. Setelah benar-benar mati, kita tekan secara bersamaan tombol power off dan volume atas. Oke, ini masuk ke mode recovery OrangeBox R11. Di sini aku bakal setting dulu dari temanya dan displaynya juga ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk langkah pertama itu kita lakukan format data dan wipe. Untuk melakukan itu kita bisa pergi ke menu sampah ini, tong sampah. Setelah itu kita masuk ke menu format data. Lalu kita masukkan yes. Lalu kita checklist di pojok kanan bawah ini. Sebetulnya untuk proses format data ini tergantung custom recovery teman-teman. Kalau untuk OrangeBox R11 kurang lebihnya kayak tadi. Setelah proses format datanya selesai, lalu kita wipe juga. Kita wipe Dalvik, cache, system, vendor, data, dan internal storage. Setelah itu kita swipe to wipe. Oke, jadi setelah wipe-nya juga sukses. Nah, jadi ini di sini biar bisa berhasil install ROM Nusantara ini. Jadi, setelah kita memformat data dan kita mau wipe, kita harus reboot recovery dulu teman-teman. Untuk di OrangeBox sendiri, kita tinggal masuk aja ke menu yang ini, lalu pilih recovery. Nah, OS installed, kita geser aja swipe to reboot di sini. Oke, jadi biarkan reboot kembali ke recovery-nya.
Nah, lalu kemudian setelah masuk, sekarang kita baru install custom ROM Nusantara OS-nya. Kita cari sesuai di mana kita menyimpan file ROM Nusantara OS-nya. Nah, di sini pun setelah kita menginstal ROM Nusantara ini, langsung reboot sistem aja teman-teman. Jadi jangan dulu install JApps-nya, karena udah aku coba cara kayak gitu, dan itu hasilnya malah kayak boot loop gitu mungkin, karena booting pertamanya itu lama banget sih. Jadi setelah install custom ROM ini, kita tinggal langsung aja reboot sistem ya teman-teman ya. Jadi intinya sih kayak gitu. Setelah di format data, setelah di wipe cache, setelah di wipe pokoknya di semua menu tadi di checklist, itu kita harusnya reboot recovery dulu, lalu kita install custom ROM-nya, setelah itu baru reboot sistem. Itu adalah cara yang benar agar kita bisa menginstal dan mendarat dengan mulus di ROM Nusantara EOL ini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gini lah teman-teman interface pertamanya, impression pertamanya. Dan setelah masuk ke home screen-nya kayak gini, kalau misalkan teman-teman mau install JApps-nya, kan di sini belum disediakan JApps tuh ya. Ini ROM Nusantara, ROM yang vanilla-nya. Kita tinggal masukkan lagi aja ke mode recovery. Dan sekarang kita tinggal install aja JApps-nya ya teman-teman ya. Oke, dan di sini udah ada Play Store. Jadi untuk langkah yang pertama itu kita format data dulu, setelah itu wipe cache, setelah itu wipe pokoknya. Lalu setelah di format data dan di wipe itu, kita reboot ke recovery lagi. Nah, setelah masuk lagi ke recovery, kita install custom ROM-nya. Setelah itu kita reboot sistem langsung. Nah, baru setelah mendarat kayak tadi nih, kayak gini, kita install lagi tuh JApps-nya. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja mungkin fitur-fitur yang ditawarkan dari Nusantara OS ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau install juga dan mau tahu fitur-fitur dari ROM Nusantara ini apa aja. Nah, di sini aku bakalan buka satu-satu dari menu-menu ini. Nah, selanjutnya kita bakalan coba yang mungkin ini bug dari ROM Nusantara sebelumnya, yaitu ngecas dalam keadaan mati. Kita matikan dulu HP-nya. Oke, jadi di sini aku udah ada kabel data dan ini HP-nya udah dalam keadaan mati. Lalu kita coba sambungin. Oke, jadi ini udah ada indikator berapa persen baterai kita ya teman-teman ya. Jadi untuk charging off udah bukan bug lagi, ini udah fix ya. Nah, jadi setelah masuk lagi ke home screen, sekarang kita bakalan lihat berapa storage yang dipakai oleh Nusantara ini. Ini aku cuma udah install JApps Flame doang ya teman-teman ya.
Nah, dan storage yang dipakai oleh Nusantara EOL ini yaitu sekitar 19 GB ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat apalagi buat teman-teman yang mau install custom ROM Nusantara ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.